Dan antara ini tidak boleh ada orang parpol di dalamnya. Pak SBY itu kan malah dia pemilik parpol. Bagaimana pertanggungjawabkan lembaga pengelola investasi itu yang dibentuk oleh Jokowi? Segala sesuatu yang dikelola oleh penguasa selama ini bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi mensejahterakan dirinya. Makanya korupsi dari waktu ke waktu nilainya itu semakin tinggi. Ada 20-an perusahaan pupuk pengadaan ini di proyek Kementerian Pertanian, tapi palsu. Apakah Jokowi bisa tersentuh apa tidak oleh hukum? Welcome to Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga. Hari ini kita akan membicarakan sebuah BUMN baru ya, atau apa ini? Sovereign Wealth Fund. Apa sih Sovereign Wealth Fund ini? Kebanyakan kita mungkin masih asing dengan kata ini. Dan dinamakan oleh Pak Prabowo Danantara. Diluncurkan kemarin hari Senin di saat mahasiswa sedang berdemo. Kenapa diluncurkan saat itu? Nah, kita mau menanyakan kepada ahli ekonomi yang sudah saya undang, yaitu Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS, Profesor Antoni Budiawan. Terima kasih Prof sudah mau saya undang. Terima kasih. Nah, dan ada juga Ketua Umum LPPI, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekspresi Iman, Pendeta James Simorangkir, dan kawan saya yang paling setia, wartawan senior Sentana, Bapak Janes Yahan. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Dan yang pertanyaan saya adalah, apakah ekonomi Indonesia ini sehat-sehat saja, Pak? Sepertinya Pak Prabowo memangkas anggaran. Jadi di pemerintahan sedang pada mengeluh sebenarnya. Wah, di mana-mana dipangkas segala macam. Tapi kok sepertinya kita punya duit yang segitu banyak, 14.000 triliun untuk ditaruh ke satu tempat dan untuk diinvestasikan dengan, saya juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu nih diinvestasikan kemana, tetapi sepertinya itu akan menghasilkan uang yang sangat banyak untuk rakyat, pro rakyat. Apa benar begitu, Pak? Apa kita benar-benar lagi kebanyakan duit, Pak? Iya, terima kasih. Selamat malam. Ini memang beberapa harus banyak informasi yang simpang siur. Ya. Ini harus beberapa diluruskan. Pertama adalah, apakah ekonomi kita baik-baik saja? Tentu saja tidak. Ekonomi kita 10 tahun ini tidak pernah baik-baik saja. Gitu. Bahkan saya sempat beberapa kali menulis, lalu mencurigai juga, dan kecurigaan saya kasih tahu kenapa, bahwa pertumbuhan ekonomi 5% itu saya melihatnya ini ada rekayasa gitu. Jadi seharusnya nggak mungkin 5% gitu. Karena apa? Karena pertumbuhan 5% itu dari 2014 rata terus 5% gitu kan. Naik kayak sekali-kali 6, sekali-kali 4 gitu ya. Itu Vietnam kan begitu. Ya, ada betul. itu ya, Vietnam, ekonomi Vietnam. Yang lainnya semuanya begitu, kecuali kita di pandemi. Pandemi dia tidak bisa apa-apakan gitu ya, di 2020 sampai ke 2020-2021 lah. Iya. 2022 udah kembali lagi ke 5% gitu. Iya. Yang mempertanyakan ini adalah bukan hanya saya saja gitu. Ada juga satu institusi ekonomi juga berbasis di London, dia juga mempertanyakan. Menurut data dia bulanannya itu fluktuasi. Kenapa bahwa itu tahunannya bisa sama terus gitu. Jadi memang memanipulasi data ekonomi ini yang memanipulasi dengan statistik aja. Kalau di ekonomi itu data inflasinya dimanipulasi. Namanya dalam ekonomi itu deflator. Tinggal dimainkan untuk mendapatkan 5%. 5%. Itu gampang. Karena tidak mungkin gitu bahwa itu terus begitu. Kita tahu daya beli jatuh, tetap saja 5%. Ya. Tetap aja 5%. Tetap aja 5%. Berarti namanya ABR, asal Bapak senang, ABS. Ya. Asal rakyat senang, ARS. ARS. Asal rakyat senang. Terus Saya begitu. Nah, itu jadi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah imbasnya kepada kita punya fiskal. Kita punya fiskal. Fiskal ini kan kita sudah utangnya terlalu jor-joran, lalu kita punya bunga
yang kita harus bayarkan bunga ini sudah mencekik kita punya APBN. Sekarang ini per akhir 2024 itu sudah sekitar 24% dari pendapatan penerimaan perpajakan itu kita harus bayar bunga. Untuk bunga. Dan saya pikir juga di 2025 ini, tahun ini, bisa lebih dari 25%. Wes, bahaya dong. Nah, untuk itu, udah penerimaan pajaknya, pertumbuhannya sangat rendah, lalu pertumbuhan pajak, bayar bunga itu sangat tinggi, sehingga sekarang APBN kita ini sangat sangat rentan sekali. Oleh karena itu, ada kebijakan arahan yang berbeda nih dari Jokowi dengan Prabowo gitu. Nah, Jokowi pada saat itu jor-joran dengan infrastruktur dan sebagainya. PUPR juga kalau nggak salah sampai 100 triliun ya. Sekarang PU, PR-nya udah nggak ada. Udah dipisah. Sudah dipisah. Itu sampai 100 triliun. Nah, itu dia harus dipangkas. Betul. Nah, ini ada realokasi. Realokasi kemana? Jadi Ke efisiensi ini adalah bukannya efisiensi dikurangin secara keseluruhan apa yang kita jadi, tapi ini ada dialihkan, memindahkan gitu salah satu. Tadinya saya pikir gini Pak, ini diefisiensi supaya kita bayar utang. Enggak. Ternyata enggak ya? Enggak dong. Enggak begitu. Enggak mungkin bisa kita begitu. Karena apa? Kalau ini diefisiensikan dan tidak dialihkan, maka kita punya APBN akan kolaps, akan berkurang spendingnya, itu akan memicu masalah gitu. Dengan yang sekarang aja udah kesulitan gitu. Nah, ini ada dialihkan ya. Jadi dia punya ada realokasi. Sebetulnya jadi realokasi ini kemana? Nah, ini yang tidak dilihat juga oleh publik, yang ada namanya Inpres nomor 2. Inpres nomor 1 mengenai efisiensi, ditetapkan 22 Januari 2025. Kemudian ada Inpres nomor 2, yaitu percepatan pembangunan untuk infrastruktur pertanian. Pertanian. Untuk mendukung swasembada pangan. Iya. Nah, jadi ini ada orientasi. Nah, di situ. Jadi, tapi mungkin adalah bahwa orientasi ini, pengalihan ini terlalu over. Di mana membuat mahasiswa marah karena anggaran pendidikan juga dipotong sedemikian rupa dan kesehatan. Ini dua ini sebetulnya yang tidak boleh dilakukan. Yang lain oke aja lah. Nah, dua ini seharusnya tidak boleh. Nah, ini yang mungkin tidak diperhitungkan. Dan komunikasi dari kepresidenan ini juga sangat buruk sekali. Dia tidak bisa menceritakan bahwa kebijakan secara menyeluruh ini apa gitu. Nah, terus yang ketiga mengenai Danantara. Dia asetnya 14.000. 14.000 itu bukan uang cash. Nah, bukan uang cash. 14.000 adalah aset dari BUMN yang di bawahnya. Termasuk katakanlah Wisma Mandiri itu yang di Sudirman. Semuanya aset pokoknya yang ada di Mandiri, yang ada 7 perusahaan itu. 7 perusahaan itu asetnya 14.000. Kalau itu didiamkan saja begitu, tidak ada tambahan apa, ya Danantara cash-nya nol, nggak ada apa-apa. Nggak punya apa-apa. Nah itu gitu. Jadi itu aset adalah cuma aset dari BUMN yang di bawahnya. Pertanyaannya gini Pak, kalau seandainya saya punya rumah nih, 14.000 triliun harganya. Ya bisa jadi cash. Kalau saya agunkan, apa mau diagunkan ini barang supaya jadi cash dan kita investasi di tempat lain? Nggak apa mungkin. itu maksudnya? Nggak mungkin. Karena apa? Yang dia pegang adalah sebetulnya saham kan. Yang dia saham, apakah saham? Karena apa? Karena dibikin holding, sahamnya diserahkan dari saham negara, yang milik negara, milik yang di-manage oleh Menteri Keuangan, lalu dialihkan ke Danantara. Yang mau dikelola adalah dividennya. Jadi kalau dulu begitu 7 perusahaan tadi membayar dividen itu masuk ke APBN. Masuk ke kas Menteri Keuangan. Kalau ada kadang nggak pergi. Dan sekarang ini itu tidak ke APBN lagi tapi ke Danantara. Dana ini yang mau dikelola. Berarti nggak 14.000 triliun dong. Kelolanya enggak, itu kan aset, mengelola aset. Tapi mengelola dananya itu dividen yang diberikan. Nah, dividennya, berapa diperkirakan? Mungkin dari
perusahaan-perusahaan ini bisa 70 triliun, 80 Ya. triliun gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya mau dikelola. Dikelolanya untuk apa? Nah, kalau kita mengikuti pidato presiden, yaitu untuk hilirisasi tambang. Jadi nikel, bauksit, dan sebagainya. Membangun smelter. Smelter gitu kan. Terus apa lagi? Yaitu hilirisasi tangan. Apalagi salah satu petrokimia, itu yang kita inikan. Iya. Sewaktu periode Jokowi, sewaktu smelter nikel diberikan kepada asing, Iya. perusahaan China, itu waktu semua masyarakat mengkritisi. Kenapa hilirisasi tambang itu diberikan kepada asing dengan insentif pajak lagi? Iya. Harusnya Mengerikan, adalah ya. ini dikelola oleh negara. BUMN Dan ya. iya, BUMN. Dan ini sebetulnya yang dilakukan oleh di Danantara ini. Jadi memang hilirisasi sulit sekali untuk diserahkan kepada swasta. Ya. Karena risikonya besar, Betul. karena itu jadi Setuju saya. sulit gitu. Makanya dikelola oleh negara. Dan dikelola oleh negara ini adalah sudah bukan memenuhi lagi, yaitu amanat dari pasal 33 itu. Kan kita bilang Iya. bahwa tambang Tambang itu itu dikuasai kembali oleh negara. Nah, dengan begini sebetulnya ini ke sana gitu ya arahnya gitu. Jadi secara konsep makanya saya Sebenarnya katakan, bagus dong, Pak. Secara konsep bagus. Secara konsepnya. Tetapi jangan sampai kalau kita bicara economic development, jangan sampai economic development ini diambil alih semuanya oleh negara. Nah, di mana peran swasta gitu Iya. Jangan sampai seperti di era Jokowi yang kita lihat bahwa pembangunan infrastruktur negara semua, ya BUMN yang dikerahkan, Iya. Wijaya Karya lah, apa karya Seakan-akan semuanya. itu proyeknya Jokowi semua. Nah. Padahal aduh emang dasar Tapi- utang dari Cina banyakan gitu. Tapi setelah itu kan gagal bayar. Wijaya Karya kan kemarin ini Betul, banyak gagal sekali. bayar. Iya. Sampai nangis Bagus nangis. jadi. Sampai nangis darah tuh Wijaya Karya tuh. Iya. Nah itu, jadi jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Nah kembali lagi, bagaimana supaya ini diperkuat? Nah peran masyarakat harus memperkuat siapa di struktur organisasi itu, siapa pengawas-pengawasnya gitu. Nah, ini menarik sekali nih. Karena kan sudah ditunjuk kemarin, sudah Iya. datang bareng-bareng lagi. Nah. Katanya mantan-mantan presiden, Pak. Jadi ada Pak Jokowi dan Pak SBY. Yang mana Pak SBY juga mengatakan semua kader Demokrat harus dukung ini katanya. Pak Jokowi sih nggak punya partai, jadi dia nggak bisa mendukung. Iya. Nah, padahal saya pernah dengar bahwa Danantara ini tidak boleh ada orang parpol di dalamnya. Pak SBY itu kan malah dia pemilik parpol. Iya. Masa sih dibilang itu bukan orang parpol? Dan katanya ada Tony Blair. Parpol luar lagi, parpol impor. Kira-kira gimana nih? Apakah ini masih bisa dibilang independen? Menarik juga ini ya, ada pemilik parpol. Nah, ini kan pemilik parpol. Ketua umum tinggal tunjuk anaknya. Iya. Kira-kira gitu. Nah, kalau Pak Janis gimana ngelihatnya? Apakah ini pemilik parpol ini independen? Ya ampun, parpol nggak ada urusan ke parpol sini. Udah jelas masyarakat melihat struktur organisasi pengurus-pengurus dari Danantara ini. Jelas itu yang paling tanda-tanya orang. Kok dalam peresmian itu kok ada Jokowi, ada SBY? Urusan apa di situ? Megawati mana kalau presiden? Kalau Megawati udah pasti nggak mau, diundang pun nggak mau. Karena itu persoalan itu, ini urusan organisasi udah nggak benar ini. Saya bilang nggak benar. Tapi memang betul kata Profesor. Kalau prospeknya itu secara teoris bagus. Ya. Itu namanya jadi tidak pinjam uang lagi kita keluar luar negeri lagi, udah cukup dengan aset ini udah cukup kita kelola. Itu bagus. Tapi loh pengurusnya aja, ketuanya aja udah jelas bermasalah. Ruslan. Terus ada lagi stafnya, anak buahnya, ponakannya Luhut Panjaitan. Itu ada loh, itu bahaya. Mengawas. Saya Pandu juga selaku- Sahrir namanya ya. Saya juga selaku masyarakat, saya punya uang di Bank Mandiri, di Bank BUMN. Saya berpikir 1000 kali lah ngambil deposit. Saya ambil lawangnya. Wow. Karena beberapa teman saya udah bilang, ada juga pernyataan di Kompas, banyak nasabah di BUMN, Bank Mandiri, Bank mana itu, banyak menarik asetnya. Kenapa? Bukan karena programnya itu, karena pelaksana organisasi siapa yang tinggal di situ, Kepercayaan, siapa kepercayaan yang pengurus di situ. Yang adanya Jokowi, udah jelas sih Jokowi adalah Posisi RP, finalis.
Salah satu betul-betul perusahaan. juara 2 koruptor. Masa dipakai di situ selaku penasehat? Ya, astagfirullahaladzim. Saya bilang tuh, kalau memang bisa itu ada sosial kontrolnya, bikinlah ketuanya, bukannya saya mungkin Bapak Profesor ini butuh ahli dengan kontrol. Bapak ini dibikin pengawas. Mau takut orang pasti nggak berani. Ya. Karena Bapak ini saya rasa masih ada takut sama Tuhan ya. Kalau yang itu saya rasa nggak ada takutnya sama Tuhan. Apalagi Jokowi itu nggak ada takutnya sama Tuhan itu. Bukan nggak ada takut sama Tuhan, setan aja takut sama dia. Iya, saya tahu takut sama dia. Iya. Saya juga, Apa beda? Iya betul. iya, saya juga bingung. Kok di pengawasnya itu nggak ada orang ekonomi, orang Iya. politik semua? Iya. Padahal nggak boleh parpol. Tapi kan ada staf khususnya, staf khusus ahli-ahlinya. Oh, ahli-ahlinya Satu doang tambah ya. satu berapa? 2, nggak kepake kau. Tapi kalau jawabannya 1 tambah 1 berapa? Tergantung Bapak, ya udah masuk kau. Itu Memang- bahasanya. Memang Pak Janes ini paling ahli soal apa hukum Indonesia ya. Bukan ahli. Dagelan-dagelan kayak gini makanannya. Aduh, rakyat jangan dibodoh-bodohi lah. Aduh. Nah, kalau Tapi dari yang saya heran, Ya. ya sedikit nyambung ya. Yang saya heran, kok ada mantan presiden mau menjadi penasehatnya kayak CEO? Ini kan degradasi sekali kan? betul, sebenarnya turun pangkatnya jauh Turun itu. Pangkat jauh. Ini kan urusan CEO aja ini kan. Mau turun pangkat, mau apa, yang penting mengamankan Prabowo dia. Kan jelas kok pernyataannya. Saya akan meneruskan program Jokowi. Ya. Ya ini diteruskan, mau ke kuburan kayak itu, mau ke laut kayak itu urusannya. Nanti kan Prabowo kayak kena. Ini kalau pilot ini siapa yang bertanggung jawab? Iya. Tapi ada sedikit gini, Pak. Siapa yang bertanggung jawab dulu? Ada kata-kata Pak Prabowo atau ya di sekitarnya lah, orang-orang di sekitarnya, katanya ini adalah impiannya Pak Sumitro yang tidak pernah terlaksana sejak dulu dan sekarang inilah cita-citanya beliau. Masa sih saya Itu pikir. kata dia, belum pernah Sumitro kayak gitu ngomong. Oh, Itu kata dia. Gimana sih? Jangan terlalu lebay lah. oh gitu. Jadi menurut Pak James nih, saya mau dengar dari Pak James yang katanya dulu kan zaman Soeharto ada namanya Bimantara. Apakah Bimantara dan Danantara ini namanya aja yang mirip atau memang itu Zaman Soeharto, tujuannya? zaman Soeharto ada juga IGGA, IG itu ada sistemnya seperti itu kan. Jadi sebenarnya gini, yang membingungkan kita adalah di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan sekarang. Dan itu jelas krisis kepercayaan itu dipicu oleh kegagalan kepemimpinan di masa yang lalu. Tiba-tiba orang-orang yang dianggap gagal itu memimpin bangsa ini, justru ini menjadi semacam garansi bagi presiden untuk memasang itu sebagai pengawas. Nah, tentu tidak akan bisa kita harapkan sebenarnya, ya kan? Nah, tadi Prof. Antoni tadi mengatakan bahwa dari segi substansi, semacam cita-cita dan antara ini ya boleh-boleh aja bagus. Nah, tetapi persoalannya sebenarnya, dan saya juga harus menggarisbawahi apa yang dikatakan Prabowo, bahwa ini kan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan dan lain sebagainya, kan kira-kira gitu. Pro rakyat lah. Ya pro rakyat, kesejahteraan. Tetapi kita tetap juga ragu. Karena apa? Belum ada sejarah sukses kita mengatasi kemiskinan. Betul. Sejarah kita adalah sejarah kegagalan, semacam Sinterklas yang bagi-bagi bansos ya secara temporer, tetapi akar atau lingkaran setan kemiskinan itu nggak pernah kita atasi. Nah, karena itu sebenarnya persoalan sebenarnya pengelolaan harta, dan itu kata dalam kitab suci, orang kaya itu sukar masuk surga. Ya, Prof ya. Sukar. Karena apa? Karena bagi yang merasa diri taat aturan, melakukan hukum Taurat, ya kan? Apa kesempurnaannya sebenarnya? Sempurnakanlah dengan apa? Jual hartamu dan bagikan itu pada orang miskin. Jadi ada semacam di garis bawah gitu ya, kita garis bawahi. Bagikan itu pada orang miskin, artinya mensejahterakan orang. Tapi sejarah kita kenyataannya adalah segala sesuatu yang dikelola oleh penguasa selama ini bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi mensejahterakan dirinya. Makanya korupsi dari waktu ke waktu nilainya itu semakin tinggi. Ratusan triliun. Dan kemudian ini terus kita tidak lakukan apa-apa perbaikan. Jadi menurut saya moralitas bangsa ini, iman bangsa ini memang harus dilakukan reformasi. Gak bisa lagi kita hanya begitu-begitu aja gitu.
Malah reformasi yang dilakukan dan antara ini nggak bisa diperiksa KPK dan BPK katanya. Boleh-boleh saja, apapun. Oh bisa ya? Bisa. Oh udah Cuma di KPK-nya sekarang bingung kita. Jadi KPK itu jadi kepanjangannya masyarakat bilang kemarin di warung ngomong KPK kepanjangannya apa? Komisi Perlindungan Korupsi. Ya dulu. Memang bener lah, para koruptor dilindungi. Termasuk Firly. Dilindungi loh ketua KPK. memang banyak pertanyaan soal Jadi itu artinya ya. gini, instrumen-instrumen yang ada sebenarnya kan tidak pernah difungsikan. Ya. Menurut saya, hal-hal ini yang perlu kita benahi. Contoh sederhana, ini yang barusan terjadi nih hari ini. Ada direkturnya anak perusahaan Pertamina. Di Siahaan Ohio. lagi, aduh. Maaf ya Pak. Jangan bawa ke Dioplos, dioplos, Patra itu. ya, dioplos Pertalite jadi Pertamax. Mungkin kalian juga menggunakan Pertamax kan, yang selama ini nggak sadar gitu. Tuh. Tapi Dan itu terjadi bertahun-tahun loh. Jadi artinya ada instrumen-instrumen yang sebenarnya tidak berfungsi dan selalu akibatnya kita sudah menderita dulu baru ketahuan oh akibat penderitaan ini begini. Jadi sebenarnya jangan jadikan lagi kita sebagai pelengkap penderita. Dari sebuah program-program yang kelihatannya bagus di kalimat-kalimat dan kata-kata, tetapi sebenarnya wajahnya, gambarannya sudah memberikan keraguan besar. Itu yang sebenarnya menurut saya, Prof, bahwa apa yang dipikirkan untuk kebaikan itu kan gitu. Iya. Nah sekarang misalnya bagaimana membuat sebenarnya karakter bangsa kita ini ya, karakter bangsa ini diperbaiki lah. Ada negara-negara yang tingkat kepercayaan masyarakatnya tinggi. Sampai pintu-pintu jendela pun nggak ditutup bisa nggak ada terjadi pencurian. Nah jadi sebenarnya ini yang menurut saya refleksi kita bersama lah. Jadi dan antara jangan sampai nanti dipikir orang, karena dulu di waktu Orde Baru ada istilah Bimantara. Semua nempel ke Bimantara, dapat proyek supaya ke Bimantara dulu nempel. Bahkan dibikin members of Bimantara. Karena dengan nama ini akan dapat segala macam pekerjaan. Nanti dibilang, oh ini Danantara kan gitu ya. Nah itu yang terjadi, kemungkinan bisa saja gitu. Tapi menarik ini bahwa yang perlu diperbaiki adalah sebetulnya moralitas dan iman. Jadi bukannya revolusi mental, tapi revolusi iman. Iman. Ini harus diganti. Ini Revolusi mental itu udah salah udah sekali. mental kan gitu kan, udah nggak tidak. Udah ada. mental itu Udah mental revolusinya. Itu Ya. nih. Tapi yang tadi itu saya setuju itu sebetulnya bahwa ini tidak ada yang di dalam klausul-klausul itu bahwa dia tidak bisa diperiksa dan tentara tidak bisa diperiksa. Itu tidak ada itu. Tidak ada. Dan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara. Lah, sekarang juga banyak BUMN rugi juga Nah, itu. tidak dikenakan kan gitu kan, Betul. tidak kena apa-apa gitu. Ya. Asal kerugiannya ada kerugian bisnis. Ya, kecuali kalau Bukan korupsi. kerugiannya akibat di Korupsi. korupsi. memang kerugian bisnis itu betul bisnisnya kan tadinya jualnya $50, ternyata laporannya $40 kan nggak tahu laporan doang. Jadi dibilang selalu pilot. Kan selama ini pilot ternyata ada pencurian. Sebetulnya itu kalau pilot ini lu pasti pilot karena pengurusnya juga direkturnya udah bermasalah kok. Nah, jadi kalau kita lihat Saya takut masyarakat udah banyak ketakutan kekhawatiran untuk menanam uangnya di bank-bank BUMN. ya itu yang harus diinikan bahwa pemerintah ini harus sensitif terhadap aspirasi masyarakat, Iya, kan gitu itu kan? dia, iya. Bahwa aspirasi masyarakat melihat dari personalia Danantara ini merasa pesimis. Oleh karena itu dia menariklah dan sebagainya. Ini yang harus disikapi. Semoga ini ada perbaikan terhadap kepengurusan ini gitu. Jadi kita lihat ya itu. Menurut saya memang tidak bisa main-main gitu. Betul ya, terhadap Pak. ini. Ini Dan kayak memang, semacam berarti memang perlu diganti orang-orang yang mengurus ini ya. Oh, iya, jadi artinya yang mempunyai yang bisa meningkatkan kepercayaan pasar kan gitu kan? Betul. Jadi pengangkatan pengurus-pengurus daripada Danantara ini betul-betul seperti Prabowo itu seperti direktur utama perusahaan PT Republik Indonesia. Main taruh ini. Atau seperti kerajaan, tinggal perintahkan. Masa orang bekas presiden ditaruh di situ penasehat. Memang betul-betul saya
aduh sama gimana sama Pak Prabowo Iya, ini. iya, Nah, iya. terus Masyarakat sebetulnya mau membantu Pak Prabowo. Seperti saya bilang, tolong struktur organisasinya orang yang bisa dipercaya masyarakat. Baru masyarakat akan percaya dan antara itu. Bukan finalis OSIS RP ya. Bukan. ya, setuju. Iya. Ya. Iya. Nah, terus mengenai yang tadi bahwa ini adalah ide dari Pak Sumitro. Pak Sumitro. Nah, ini kan menarik. Kita lihat bahwa periode itu menurut ini tahun 80-an ya. Tahun 80 mulai diinisiatifkan itu. Sekarang kita lihat, kalau ini tahun 80, ini sangat relevan. Oke. Di zaman itu ya. Zaman itu sangat relevan. Karena apa? Karena pada zaman itu kita mempunyai surplus minyak sangat besar sekali. Ini yang dilakukan oleh Norway. Penjualan minyaknya, dia punya surplus, dia jadikan sovereign wealth fund. Ya. Nah, dia kumpulkan itu untuk supaya kalau dia punya cadangan habis, ini bisa menjadi sarana untuk menutupi itu keperluan-keperluan yang buat masyarakat. Nah, jadi itu dikelola sama dia. Sovereign Wealth Fund Norway ini saat ini adalah dia asetnya adalah 1,7 triliun US dollar. Dolar. Oh, berarti bukan ini dong, bukan Danantara dong yang terbesar di dunia. Enggak Katanya kan ada. banyak yang ngomong begitu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Jauh ya, Pak. Jauh sama itu. Yang Jadi ngomong gitu. siapa? Baca-baca. Itu yang ini Itu lah. dari 7 ya. Itu baru cuma aset. Tapi kan kita belum lihat liabilities-nya apa. Belum 14.000 betul, itu betul, masih betul. belum itu. Iya, Ya. Nah, jadi kalau tahun 80-an itu sangat relevan Sangat sekali. masuk akal untuk Iya, membuat ini ya. Untuk dibuat sovereign wealth fund. Kenapa? Kalau ini tahun 80-an saya tidak tahu persis ya, tapi yang kita baca adalah ini pada sekitar tahun 1980-an gitu. Kenapa ini tidak berjalan? Karena pada tahun 80-an harga minyak itu sejak 80-81 harga minyak itu jatuh. Dari 35 rata-rata ya tahun 80-81 $35 menjadi tinggal $10. Jadi surplus kita tidak ada. Makanya kita ada 2 kali devaluasi di tahun 80-an. Iya, Yaitu pada 80. tahun 83 dan 86. Iya betul. Jadi kita itu pada saat itu mempunyai kesulitan keuangan gitu. Makanya kita devaluasi. Makanya kalau memang benar ini dulu diinisiatif oleh Profesor Sumitro, maka itu tidak berjalan karena kondisi ekonomi pada saat itu Nggak memungkinkan. tidak memungkinkan gitu. Nah, kita tahu mulai tahun 80-an mulai dari recovery lagi, tetapi tahun 90-an kita terkena itu. Jadi tidak krisis bisa. moneter. Nah, sekarang relevansinya apa? Sekarang kita nggak ada wealth-nya lagi. Kita nggak ada wealth. Sovereign wealth fund ini ya W-nya udah hilang ya. Sovereign Wealth Fund tuh wealth-nya udah hilang. udah hilang. Nah, Istilahnya mau jual diri aja nggak laku. Apa yang mau dijual barang kita? jadi tidak bisa. iya, betul. Karena apa? Ini yang mau diinikan kan sebetulnya Danantara ini namanya Badan Pengelola Investasi. Tahun 2020 kemarin itu didirikan yang namanya Lembaga Pengelola Investasi. Itu yang mau dijadikan Sovereign Wealth Fund. Ya. Dia punya modal itu $5 miliar. Yang sudah di-store $1 miliar. 4 miliar dolarnya itu adalah penyertaan saham yang sebetulnya adalah ini akan menjadi Danantara. Sebetulnya saham itu diambil jadi ini dia jadi pemegang saham. Jadi sebenarnya Itu sudah ada ya. Sebetulnya cikal bakalnya itu sudah ada dan lembaga itu sudah ada. Sekarang dibuat ini menjadi Badan Pengelola Investasi. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawabkan lembaga pengelola investasi itu yang dibentuk oleh Jokowi? Iya betul. Oh, waktu itu Uangnya kayaknya kemana? masyarakat masih sibuk dengan pandemi dan keselamatan kesehatan masing-masing. Jadi ini nggak terlalu bunyi ya waktu itu ya. Iya. Uangnya kemana itu? 2 tahun, 3 tahun ini tidak ada Tahun pertanggungjawaban. 2020 itu Pak ya. 2020 dengan 2020 saya ingat itu. dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dia bulan Yang bulan masalah. Desember Omnibus Law. 2021 pernah juga Jokowi meminjamkan uang dari Bank Indonesia untuk menutupi itu ya.
Saya tidak tahu Saya apakah dia ingat meminjam itu. dari Bank Indonesia atau tidak. Kalau Bank Indonesia adalah menutupi untuk APBN. Iya itu pernah Untuk sekali tahun APBN. 2021. Iya, Ya. APBN. Iya. Itu dari 2020. Iya, 2020, 2021 itu embednya sampai di Itu. situ, sampai dia meminjamkan uang untuk menutupi. Sebetulnya udah menyalahi aturan dari Bank Indonesia itu Iya. sebetulnya. Tapi Jokowi ini pintar banget. Itu pura-pura terpisah. bikin. Orang nggak tahu itu semua. Sebetulnya udah ada banyak juga yang tahu. Ya, tapi masalahnya, nggak masalahnya adalah bahwa aparat hukum kita ini tidak berani menindak. Kalau seandainya dia berani menindak, seperti di Patra. Oh ya, saya mau katakan begini. Patra Niaga ya? Patra Niaga. Saya mau mengatakan begini, kan katanya BUMN atau ini bukan kerugian negara. Kan undang-undang itu udah berlaku. Ya. Tapi kan Patra Niaga kan tetap aja dicekal kan sama KPK. Artinya apa? Artinya ini masih berlaku. Jadi yang tadi itu masih rumor-rumor lah. Jadi Rumor-rumor jangan aja. khawatir dia tidak ini. Karena apa? Undang-undang yang kerugian negara itu tidak cuma di satu undang-undang BUMN. Ada undang-undang lainnya, undang-undang keuangan negara itu sangat jelas. Iya. Undang-undang perbendaharaan negara itu juga sangat Ada jelas beda lagi. gitu. Jadi untuk hal itunya tidak mungkin dia bisa bebas begitu saja. Iya. Kalau sampai terjadi penyalahgunaan. pasti bebas juga tergantung hakimnya juga. Ah, itu. Ya, kalau Itu hal lain lagi. Itu sudah ininya Pak Janes lah itu, ranahnya Pak Janes. Hakimnya juga, aduh. Sama Memang betul. ranahnya pendeta James Betul. lah. Ya. Karena apa? Revolusi iman itu. Revolusi iman itu ya. Bisa. Mungkin hakim-hakim itu juga perlu revolusi iman. Sangat Betul, perlu. sangat. 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 Iya. Oh iya. Dia Ya. ngebohongin hakim itu sudah, padahal dia perwakilan Tuhan di dunia ini kan. Iya. Dan bisa dia menghilangkan nyawa orang. Ternyata Tuhan aja dibohongi hakim. Dia yang bohong, hakim aja membohongi Tuhan. Iya. Ngeri kan, bener. Kalau saya dalam ingatan saya masih sangat fresh. Jiwasraya dan Asabri. Apa yang membuat Danantara ini tidak akan berakhir seperti itu juga, Pak? Jadi kita kan takut melihat asuransi jiwa terbesar yang dulu, wah itu keren sekali lah dulu, tidak mungkin lah bangkrut dan seterusnya. Ternyata dengan adanya orang-orang yang salah yang mengelola itu, ya hancur. Asabri juga demikian. Nah, Danantara ini apakah akan membuat negara kita bangkrut kalau dikelola orang yang salah? Kan Ya, besar sekali ini. Ya kalau dari Lebih besar struktur daripada organisasinya Jiwasraya. lebih dari situ. Struktur organisasi pemilih direktur-direkturnya itu. Jelas kok kita tahu. Iya, gimana kira-kira Boleh analisa ekonominya, Pak? Gini, kalau analisa ekonominya gini, bahwa kerugian dari Asabri, dari Jiwasraya, dia adalah dimanipulasi uangnya untuk membeli saham. Ya. Saham gorengan. Wah, digoreng, dibeli banyak, setelah itu saham itu mandek. Sahamnya saham yang gocap. Yang jelek lah. Iya, ya, saham yang tidak bergerak gitu. Ya. Nah itu. Jadi kalau Danantara dia investasinya ke real sektor, bukan ke saham-saham, modus itu tidak akan terjadi. Oke. Ya, kalau dia ke saham, baru dia bilang, oke, Baru bisa terjadi Danantara, lagi iya, seperti itu baru ya. terjadi lagi. Dia menyerahkan kepada aset manajemen untuk mengelola dananya. Tapi kan dia udah badan pengelola investasi. Ngapain Iya, dia ngapain mesti dia suruh kasih angkat iya. dia ke Jadi pengelola Tumpang investasi tindih ya, lagi? jadi tumpang tindih ya. Iya, jadi dia itu nggak bisa ke situ, ya. Jadi dia harus melakukan itu sendiri. Kalau dia pun mau investasi ke saham, ya dia ada portfolio investment, mungkin begitu kalau dananya masih nganggur, ya bisa saja gitu. Tapi yang kita khawatirkan adalah, tapi nggak mungkin juga dia itu membeli surat berharga negara gitu, Ya. kan lagi dibutuhkan gitu. Tetapi kalau dia beli surat berharga negara dengan uang dividen yang harusnya uang negara, Iya, kan itu itu kan- percuma gitu kan. Iya. Nah itu, jadi Putar di situ-situ putar di situ aja. aja gitu. Jadi menurut saya kalau kerugian seperti yang ada di Asabri dan Jiwasraya ini tidak akan terjadi. Oh, tidak. Kerugian real sektor kalau dia ada project manajernya nakal apa segala dikorupsi itu Mungkin sangat saja. terbuka kan Iya, gitu, itu iya, bisa iya. sangat terjadi gitu. Jadi ya kita harapkan yang tadi personalianya pengawasnya harus benar-benar Diganti. Tapi udah. Prof sebenarnya artinya kan real sektor yang disebut itu kan tetap harusnya
bertekanan pada pengentasan kemiskinan atau kesenjangan ini semakin bisa teratasi, kesejahteraan terbagi. Iya kan? Iya. Nah, kita belajar dari pengalaman, misalnya mau mencapai semacam swasembada pangan. Ini beberapa waktu lalu ada food estate lagi, triliunan loh Pak. Ya, artinya pemerintah mengambil peran sebagai pesaing dari petani-petani kan gitu. Ya kan nanam jagung di Polybag katanya dan lain sebagainya. Nah, artinya ini kita mengalami semacam degradasi sebenarnya di dalam memahami dan di dalam juga menempatkan posisi. Pemerintah itu sebenarnya posisinya di mana di dalam rangka mensejahterakan ini rakyat. Bukankah semestinya misalnya apa yang ada di apa ini dibagi ini dengan petani misalnya. Dipersiapkan secara sosial, mereka menggunakan dan memanfaatkan itu. Termasuk misalnya lahan-lahan kosong dan seterusnya. Di bulan-bulan lalu, kalau tidak salah Menteri Pertanian laporkan ke Presiden Prabowo, ada 20-an perusahaan pupuk pengadaan ini di proyek Kementerian Pertanian, tapi palsu. Dan merugikan triliunan itu. Nah, yang kita dengar, kita tidak dengar ini 21 lebih ini perusahaan ini nggak ada tindakan hukum. Oh ya. Artinya semua orang terlatih dan melatih dirinya untuk menggerogoti apa yang ada dan tidak peduli pada persoalan kemiskinan di negeri ini. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Kita masih muter-muter di kejahatan yang sama. Iya, kejahatan yang buruk. Jadi revolusi iman itu penting. Ya kan? Siapapun mereka gitu loh. Takutnya hal yang sama dilakukan akan terjadi dengan nama yang berbeda-beda akan saja. Terjadi. Karena apa? Mereka lolos juga dari kejahatan itu. Ya. Bukan lolos, memang korupsi berjamaah. Misalnya berjamaah udah semua kena kebagian, itu namanya korupsi sederhana berjamaah. ya, Hambalang sampai sekarang tidak ada yang mengusut. Gimana lagi itu kelanjutan? Ya, Wisma Berapa Atlet. triliun sudah ditanamkan di situ? Kemungkinan nanti ini akan mengambil tindakan si itu loh, Marwar Sirait. Kan semuanya cita-citaan tanah citaan korupsi akan diambil alih sama Marwara. Jadi perumahan rakyat dibikin. Iya, bisa Marwara ini ngambil ini. Saya selalu sama Marwara. Ayo, Marwara. Marwara sudah berbicara bahwa kami perumahan akan membangun tanah-tanah rakyat di atas tanah yang bermasalah yang disita oleh negara. Berarti tamu Hambalang. Kami tunggu nih. Waduh, berani nggak dia? Kan Pak SBY sudah pengurus Danantara. Kan dicekek dia. Waduh, gitu ya. Berarti sebetulnya Pak, kalau saya simpulkan ya, supaya mudah untuk masyarakat mengerti. Sebenarnya Danantara ini konsep yang bagus. Cuma dan tidak bisa dibuat seperti Jiwasraya dan Asabri kemarin. Kalau saya melihat, asalkan mereka invest ke tempat-tempat yang tepat dan sektor real. Jadi selama pengurus-pengurusnya tidak nakal, ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua. Iya. Tapi siapa yang bisa menjamin pengurusnya ini tidak nakal? Iya. Karena orang politik juga loh ini. Kalau nggak ada yang jamin itu, kalau saya nggak jamin itu, semua strukturnya itu Jokowi itu yang baru orang korup nomor 2, penasehat, menasehati. Kau jangan, ternyata dia juga koruptor. Jangan nasihatnya, kau jangan lupa korupsi ya. Iya, itu bisa jadi penasehat begitu. Sebetulnya keresahan masyarakat dengan adanya sekarang indeks saham jatuh dan sebagainya, sebetulnya bukan hanya karena Jokowi ada di situ. Tetapi lebih dari itu. Apa tuh, Pak? Nah, lebih dari itu adalah apakah Jokowi bisa tersentuh apa tidak oleh hukum. Kan gitu, dengan dia punya OCCRP-nya, kan gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya yang lebih banyak meresahkan kepada masyarakat. Bahwa adili Jokowi ini hanya sebagai mimpi saja, kan gitu. Nah, ini yang sebetulnya ya itu. Padahal sudah tersebar luas Pak ya. Iya. Demo-demo yang besar seperti itu, di mana-mana sudah orang meminta adili Jokowi. Iya. Ya kalau memang tidak ada kesalahannya, ya mau ya diadili saja, nggak usah takut. Bebas, kan gitu kan. Kalau Diadili tidak dan akan ada bebas. diadili kan bebas kan gitu kan. Iya. Nah itu jadi kan Jokowi sendiri udah bilang ya kalau ada bukti ya laporkan aja kan gitu. Tapi udah laporannya udah banyak. Buktinya banyak. Udah banyak laporannya. Cuman belum ada dilanjutin ya. Nggak ada yang Yang paling nyata, Pak, yang KPK paling kan cuma lip service saja. Yang paling nyata Pak Profesor, bukti nyata yang betul-betul dia nggak punya ijazah asli, ijazah palsu. Sampai sekarang mana ijazah aslinya?
Itu bukti nyata. Tapi dia Jokowi merasa tanya aja sama beliau, tanya aja sama dia. Gitu aja ngomong. Depan. Saya mendapat informasi juga anaknya begitu juga. Tuh. Memang bukan informasi lagi, memang benar. Mama dibohongi, 300 juta lebih dibohongi sama mereka berdua, anak sama bapak itu berdua. Dibohongi. Katanya Emang itu ngeri. S1 tuh katanya Iya. yang di Bradford itu. Enggak. Udah ada Itu kenyataan kok. Itu kemarin dibahas Pak Roy juga ya. Nah. Ternyata universitasnya itu sudah tidak kerjasama lagi sama Bradford. Iya. Jadi ya Saya kita nggak tahu lah. Kalau bukan nggak tahu, ternyata juga termasuk sampai sekarang kasus FUFAPA itu kan menurut Roy Suryo 99,9% itu adalah FUFAPA Gibran yang memaki-maki Prabowo. Iya. Tapi Prabowo punya tidak mungkin dia bertindak karena ada kartu asnya juga. Lo teriak, gua teriak lagi nih. Itu kata Jokowi. Ini jadi Tapi benar. saya nggak percaya tuh begitu. Begini, saya nggak percaya begini. Nggak mungkin presiden takut dari ancaman gitu. Wah, Mana mungkin presiden takut ancaman? Orang Jokowi nobody aja dia nggak takut Sedangkan sama siapa-siapa. jangan presiden takut. Jangankan presiden sama Jokowi. Sama Firly aja pada takut. Itu ada semacam begitu. Itu kalau saya lihat itu bukan takut. Itu adalah memang konspirasi. Konspirasi sama-sama. Betul, konspirasi. Konspirasi bukan takut itu. Tapi saya masuk bui, habis semua kalian. ya, Tapi enggak, kalau seandainya presiden, menurut saya dia enggak itu. Jadi enggak mungkin dia takut, oh saya punya ini rahasia akan dibuka. Enggak mungkin bisa itu. Kan udah Tinggal ditutup aja yang begituan. Ditutup. Tapi menurut saya ini adalah disuarakan oleh masyarakat seolah-olah begitu. Kalau saya bilang, kalau saya tidak termakan dengan yang begitu, karena tidak mungkin presiden takut gitu. Kalau dia mau melaporkan kepada siapa? Dia mau buka kepada siapa? Masyarakat kepada siapa? Orang langsung diitukan aja bisa. Hari ini kan kalau ada yang mau mengambil, kalau petinggi negara mau mengambil Jokowi, ini kan tinggal hilang aja. Enggak, Pak, utang budi. Kalau mau kan gitu kan. ya. Ada banyak kunci-kunci Jokowi termasuk waktu dia meletakkan pangkat rekayasa 4 jenderal itu kan ada janjinya itu. itu Masa bukan itu. udah dipecat jadi jenderal diletakkan aja kayak pak bawa kau jenderal 4 bintang Oh, gitu jenderal ya? berbintang 4 plok begitu dong plok udah resmi. Iya. Masa segitu aja. Iya. Sabta Marga udah seperti itu harus melalui ini dulu melalui Itunya ini. itu kan Jokowinya. Ya itu, makanya utang Jokowi budi dan ke itu. situ. Iya, makanya itu kita lihat apakah utang budi ini akan terus itu kan atau ini ada memang permainan. Maksud saya bahwa ini mau utang budi, mau apa ya itu bisa-bisa saja gitu ya. Tetapi bukan bahwa ini dia takut. Nah itu maksud Oke, saya. tapi saya bilang Nah, bukan gitu. oke, saya terima masalah bukan takut, tapi ada janji politiknya. Oke. Ada jelas itu meletakkan bintang 4 itu. Plok. Pak Janes, Itu ada kalau kita ininya. bilang janji politik, itu apa Jokowi ngebohongin Prabowo pada saat waktu jadi gubernur, ngebohongin Megawati, gitu. Megawati, Nggak ya. ada yang namanya janji politik. Peletakan Batu tulis juga. apa segala Peletakan macam. bintang 4 Ya itu, kan? peletakan bintang 4 itu sesudah udah selesai 2 periode itu, Pak. Dia udah selesai dia. Iya. Waktu masih pertandingan itu, malah Jokowi malah menyebarkan bahwa ditebarkan itu bahwa pidato Wiranto memecat Prabowo. Itu kan senjata Jokowi untuk mengalahkan Prabowo. Jelas Ya. itu. Ada, Karena udah mereka nanti bertarung videonya. dua kali ya. Gak apa-apa, videonya tolong diputar dulu nih. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya, ya. Inilah kalau Enggak, salah itu satu. kita udah tahu. Itu. Pada saat itu adalah memang mereka berlawanan. Iya. Bertentangan kan banyak sekali. Iya. Bertentangan yang ya kita jangan bicara mengenai Jokowi Wiranto apa segala. Orang Fufu Fafa aja begitu. Ya kan? Soal Untuk karakter. hal itu. Ya, Jadi- kembali ke karakter tadi ya. Karakter. Revolusi iman. Karakter. Jadi begini, saya teringat seorang pemimpin lah yang memimpin negara tetangga kita Iya. ketika dia baru menjadi perdana menteri. Nah, Dia bilang begini, dan itu berdasarkan sebuah pengalaman yang sangat simpel sebenarnya. Di trotoar jalan di London, dia lihat ada koran tergeletak, dan kemudian dia lihat tingkah laku orang, ambil koran, terus masing-masing meletakkan uang koran itu. Terus dia memainkan imajinasinya. hmm.
saya akan bangun negara saya bertolak dari pengalaman itu. Mau Kejujuran. kejujuran. Siapa itu? Singapura. Singapura. Lee Kuan Yew, kalau dibaca itu dalam bukunya. Nah, jadi sebenarnya sepanjang revolusi iman tidak terjadi di negeri ini, kita harus menyusun kembali sistem beriman kita yang radikal, yang menolak keras korupsi, yang anti penindasan. Ya kan? Ini yang harus sebenarnya digerakkan. Nah, Prabowo selama ini selalu bilang dia pemberani. Akhirnya dia menjadi seorang presiden yang takut Terlalu berani. pada tekanan apapun yang ada di lingkarannya. Ini yang membuat kita agak cemas. Iya. Jadi Danantara tidak memberikan semacam gambaran seolah-olah ada harapan ke depan. Ya. Sepanjang ini tidak kita perbaiki. Berat ini. Bung Karno berikan 10 anak muda. Guncang dunia. Dan dia buktikan pertama-tama apa? Dia seleksi semua anak bangsa ini, dia kirim semua ke luar negeri, belajar segala macam keahlian. Kita malah mau kabur. Ya, itu artinya dia akan mengguncang dengan mempersiapkan mental, imannya, kemampuannya. Iya kan? 10. Jokowi dia berikan 1 anak mudanya. Tapi berguncanglah Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Iya betul. Dan terjadi Prabowo, korupsi konstitusi. Bung Karno 10 orang. Kalau Iya. Jokowi cuma 1 Satu orang. mengguncang Cuma Indonesia. dosa, langsung diguncang, langsung Tapi- MK. Tes. Tapi anak muda yang lain pada kabur karena susah nyari kerja. Iya. Karena Jadi keluar negeri semua. Karena masalahnya nasib semua anak muda yang lain bukan anak presiden. Oh, Nah, gitu itu masalahnya ya. ya kan. Ya kita kan anak presiden katanya. Ya kira-kira begitu. Jadi menurut saya apapun Danantara seperti yang dijelaskan Profesor tadi bahwa sebenarnya konsep bagus. Tetapi ruhnya itu sebenarnya adalah Iya. karakter dan kejujuran. Itu menjadi syaratnya. Kita tanya kepada 2 yang dibilang pengawas itu. Bisakah mengawas kejujuran dan karakter daripada orang yang diawasinya? Wah, gimana mau nanya? Pasti jawabannya SBY tanya dan aja. Jokowi ya. Tanya aja sama siapa? Tanya aja. Dan Tony Blair kalau jadi. Kan belum tentu jadi juga katanya. Ya, Tony Blair itu kan dia sempat ditunjuk juga sebagai apa? Dewan Pengarah atau apapun itu Di dari IKN. IKN. Iya. Hasilnya juga nggak ada gitu. Ya, gimana? Jadi ngapain? Jadi Apa kayaknya diulang gitu lagi kan. Ikannya nggak ada gimana? Apa yang mau Yang diawasin? ya? diawasin monyet-monyet doang, hutan itu ular-ular semua di situ. Masih IKN. Dan menurut saya itu hanya ini ya, saya menganggap itu masih sebagai rumor saja. Karena mengingat ini ada Jokowi, dan Jokowi yang menunjuk Tony Blair pada saat itu begitu. Saya rasa ini orang mengkait-kaitkan saja gitu. Semoga tidak begitulah. Atau Kita masih mungkin- banyak orang Indonesia yang mampu untuk Iya, saya setuju Pak. Iya. Atau mungkin memang sudah ada nih. Coba dulu deh. Pak Profesor. Lempar dulu deh nama Tony Blair. Siapa tahu orang pada suka gitu kan. Siapa tahu orang jadi mendukung Danantara. Ternyata kan tidak juga Pak. Karena kita juga lebih suka bahwa orang-orang pintar yang ada di Indonesia ini juga masih banyak. Seperti Pak Profesor Antoni kan Nama Tony Blair itu sebetulnya di internasional juga tidak bagus. tidak bagus. Tidak betul, bagus betul. deh. Setuju saya. Nah, jadi Iya. mungkin soal Danantara ini kita lihat saja ya Pak. Ya. Iya. Kita lihat saja. Ya, toh dividennya itu kan cuma 70 triliun, nggak sampai 14.000 triliun. Itu yang bisa mereka korupsi kan. Kalaupun itu dikorupsi tidak bisa habis semua gedung Mandiri dan segala macam itu. Jadi kita tidak usah terlalu takut, tapi kita harus lihat terus, awasi terus. 70 triliun ini mereka pakai Itu kemana. harus awasi, harus memberikan masukan-masukan mengenai personalia dan sebagainya Iya, itu yang harus iya. ditentukan gitu. Dan kalau ada yang tidak jelas, mending diganti aja orang-orang itu. Oke, terima kasih Prof. Antoni sudah memberikan pencerahan pada penonton Sentana. Dan semoga besok kalau ada masalah-masalah ekonomi lagi, kita undang lagi Pak Siap. Antoni ya. Siap. Makasih Pak Antoni. Terima kasih. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share, dan di-komen. Kira-kira kamu merasa Danantara ini bakal memberikan kekayaan untuk masyarakat Indonesia atau bagaimana? Coba di komen. 10 komen terbaik nanti saya kasih gelas ini nih. Ntar saya kirim ke rumah masing-masing. Oke, thank you semua. Sampai ketemu di episode yang akan datang.